Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Kalian berdua, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Setelah Shoyan bertanya, keduanya langsung saling memandang. Setelah beberapa saat, buaya Tyrant itu membuka mulutnya dan berkata, "Kamu juga ditipu oleh Buddha pemakan kan? Ini adalah dunianya. Pria gendut sialan itu bisa melakukan apapun yang dia mau dengan harta karun ini. Jika kita menghadapinya secara langsung, aku akan mencabik-cabiknya hidup-hidup." Buaya Tyrant berkata dengan marah dan menepuk dadanya beberapa kali untuk memamerkan momentumnya. Buddha pemakan? Apakah dia juga dari Taisu? Shoyan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar gelar Buddha untuk pertama kalinya. Taisu? Apa itu Taisu? Kita semua berasal dari dunia misterius barat. Buaya Tyrant melambaikan tangannya. Shoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dunia misterius surga barat akan ditarik keluar. Jika tidak ada alam dewa kekacauan, Shoyan mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi sekarang dia tahu bahwa dunia misterius surga barat juga merupakan salah satu dari 9 dunia terkuat. Dari apa yang didapatnya dari pertemuan tersebut, terlihat dari informasi bahwa nomor 3 berasal dari dunia misterius surga barat. Di banyak pertemuan, nomor 3 mengatakan bahwa dunia misterius surga barat damai dan baru-baru ini terjadi beberapa fluktuasi. Tapi mengapa orang-orang kuat dari dunia misterius surga barat pergi bersama Taisu? Dan mengapa mereka muncul di Senshi dan membantu Taisu? Saat berbicara, mata buaya Tyrant berangsur-angsur menyipit dan menjadi gelap. Ekspresi Raja Iblis Api Hitam juga sedikit berubah. Shoyan tidak berkata apa-apa, tapi langsung menuju ke arah di mana keduanya berada. Hei, jangan datang, aku tidak mau melawanmu. Buaya Tyrant terkejut dan segera menghindar. Meskipun Raja Iblis Api Hitam tidak berkata apa-apa, dia juga mulai menghindar dengan kecepatan penuh. Saat Shoyan mengubah posisi dengan kecepatan sangat tinggi, ruang di posisinya sebelumnya meledak seketika, dan seekor beruang putih yang membawa guntur turun. Jika Shoyan tidak menghindar tepat waktu, cakar beruang yang mengandung petir itu pasti sudah mengenainya. Beraninya kalian berkomplot melawanku. Mata Shoyan menjadi gelap. Buaya Tyrant segera melambaikan tangannya dan buru-buru mulai berdalih. Itu bukan niatku, jangan pukul aku, ucap buaya Tyrant. Dengan persepsi spiritual Shoyan, bagaimana mungkin dia tidak menyadari ketika ada fluktuasi aura yang diam-diam menyapu. Keduanya pasti sengaja menunda untuk menciptakan kesempatan bagi beruang putih untuk menyerang. Untuk sementara, Shoyan mengabaikan buaya Tyrant. Matanya tertuju pada beruang putih raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki di kejauhan. Tombak bencana muncul di tangan Shoyan. Dengan pemikirannya, guntur Hautian mengalir ke dalam tombak bencana. Baik itu inti api atau inti guntur, Shoyan memiliki keduanya. Guntur yang menyelimuti tubuh beruang putih juga merupakan guntur abnormal yang kuat. Tetapi, dibandingkan dengan inti guntur Shoyan, masih terdapat perbedaan beberapa tingkatan. Gemuruh tombak bencana membawa cahaya guntur yang dipicu oleh guntur Hautian. Guntur menggelegar kemanapun ia menyapu dan langsung menuju ke arah beruang putih setinggi 100 kaki. Beruang putih itu mengangkat cakarnya dan bertabrakan dengan tombak bencana. Dalam sekejap, guntur Hautian dituangkan ke seluruh tubuhnya. Kekuatan guntur yang dahsyat segera membuka beberapa lubang darah di tubuhnya dan aliran darah terus keluar. Inti guntur, siapa orang ini? Dia sebenarnya memiliki 2 jenis kekuatan ilahi. Tidak mungkin, api dan guntur keduanya termasuk dalam atribut kekerasan. Bagaimana kedua jenis kekuatan ilahi ini ada dalam satu tubuh pada saat yang bersamaan? Jika keduanya tidak cocok, tubuh tersebut akan meledak dalam sekejap. Mata biru beruang putih itu menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. Tubuhnya yang beberapa ratus kaki langsung menyusut. Tingginya hanya setengah dari Shoyan. Lihatlah, dia berasal dari klan beruang Swan Guntur, tapi dia berpura-pura menjadi manis hanya agar tidak dipukuli. Benar-benar memalukan. Suara menghina buaya Tyrant datang dari sisi Shoyan. Melihat anak beruang di depannya yang tidak memiliki niat bertarung, Shoyan mengangkat tangannya dan mengambil kembali tombak bencana. Kalian berdua hanya mengulur waktu. Sekarang setelah kalian bertiga berkumpul bersama, mengapa kalian tidak menyerang? Ucap Shoyan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa mereka pasti sudah mengetahui keberadaan beruang putih ini. Mereka hanya sengaja menunda waktu untuk menciptakan peluang, sehingga memberi mereka kesempatan untuk berkomplot melawan Shoyan dan menimbulkan kerusakan parah padanya. Tuan, tolong tenang. Masalah ini benar-benar tidak adil. Aku bersumpah demi penampilanku, jika aku berbohong, itu akan membuatku semakin jelek, ucap buaya Tyrant sambil mengangkat 4 jarinya. Tentu, dia saja hanya memiliki 4 jari. Apakah ada praktisi lain di sini? Shoyan bertanya dengan dingin.
Mereka sudah menghilang, benar-benar menghilang. Hanya kita bertiga yang tersisa. Buaya Tyrant merendahkan suaranya dengan sangat pelan, seolah dia tidak berani bernapas dan bahkan menyebut dirinya monster. Xuan tidak punya waktu untuk memperdulikannya. Kuncinya adalah menemukan cara untuk keluar dari sini sekarang. Kamu pasti sudah berada di dimensi ini selama beberapa waktu. Tahukah kamu di mana letak kekurangannya atau bagaimana cara keluarnya? Tanya Xuan. Pada saat ini, baik apakah itu Buaya Tyrant, Raja Iblis Api Hitam, dan Beruang Putih, semuanya berdiri dalam barisan. Xuan seperti seorang guru yang memarahi mereka. Semuanya berdiri dengan patuh. Dilihat dari penampilan mereka, Xuan merasa bukan karena mereka pengecut, tapi lebih karena terbiasa dipukuli. Jadi lebih baik menundukkan kepala daripada dibantai. Aku tahu sedikit tentang ini. Buaya Tyrant berbicara lagi. Ini cukup rahasia, mari kita bicarakan. Ada titik lemah di ruang angkasa. Namun, tidak peduli seberapa lemahnya, kita tidak bisa menghancurkannya dengan kekuatan kita. Selain itu, ada juga cara kedua untuk meninggalkan dimensi ini, ucap Buaya Tyrant. Katakan dalam satu tarikan nafas. Xuan memarahi dengan marah. Tuan sangat sentimental. Baik, aku akan mengatakannya secara langsung. Cara kedua adalah membunuh semua makhluk bintang di dimensi ini. Pada saat itu, Buddha pemakan seharusnya akan muncul. Dengan kekuatan Tuan, Anda pasti bisa membunuh babi gemuk itu. Buaya itu memamerkan giginya dan berkata dengan marah. Jelas sekali bahwa dia telah lama dikurung di sini dan sangat membenci Buddha pemakan. Mendengar ini, Xuan mengerti bahwa ketiganya ada di sini untuk tidak membunuh Xuan. Sebaliknya, mereka sedang menunggu penyelamat di luar angkasa. Menunggu seseorang dengan kekuatan yang lebih kuat muncul, dan kemudian dengan sedikit sanjungan, mereka berharap Xuan dapat memimpin mereka keluar dari sini. Sebelumnya, Xuan menjelajahi bintang-bintang ini dan melihat kota-kota itu. Makhluk hidup memang ada, memiliki jiwa dan segala sesuatu tumbuh. Namun, cara kedua yang disebutkan oleh Buaya Tyrant ini jelas terlalu kejam, dan Xuan tidak berpikir untuk melakukannya. Lagi pula, dengan adanya tahanan roh, cara kedua tidak diperlukan. Dia hanya perlu menemukan kekurangan pada ruang tersebut. Dengan keberadaan tahanan roh, dia seharusnya bisa menerobos dan meninggalkan dunia ini. Ayo pergi ke tempat kelemahan ruang yang kamu sebutkan, ucap Xuan. Tuan memang raja yang berjiwa baik, tidak seperti kita monster yang hanya ingin memakan manusia. Buaya Tyrant berkata sambil bersendawa. Kulit kepala yang dia garuk dengan cakarnya mengeluarkan suara berderak. Saat dia menyeringai, dia bahkan melihat jari manusia di antara giginya. Tuan, ikutlah dengan kami, ucap Buaya Tyrant. Kamu, ubah bentukmu dan bawa aku ke sana. Xuan memandang beruang putih yang berpura-pura menjadi manis. Beruang putih itu tertegun sejenak, lalu tubuhnya menjelma menjadi beberapa ratus kaki. Xuan segera duduk di bahunya dan berubah menjadi pelangi dan menyapu ke arah depan. Namun, pada saat ini, sebuah celah besar tiba-tiba muncul di angkasa, seolah-olah telah terkoyak. Melihat ke sepanjang celah itu, sebuah mata terlihat berbalik dan menatap ke dalamnya. Ibarat memandangi bulan di cermin, memandang ke angkasa ini dari kejauhan. Seperti inilah dunia sakunya. Mati! Dengan teriakan yang tajam, dada ketiga monster itu terasa sesak dan mereka mengeluarkan seteguk darah besar. Hanya Xuan yang tidak merasakan apapun dan hanya mengangkat alisnya. Sambil melihat ke mata yang mengintip di celah, Xuan memancarkan niat membunuh yang kuat. Mata itu melihat ke Xuan sesaat sebelum menghilang, dan retakan di ruang itu juga menghilang. Apakah dia sering seperti ini? Tanya Xuan. Itu benar, dia bukan orang baik, ucap Buaya Tyrant. Cepatlah, penundaan hanya akan membawa perubahan, ucap Xuan. Tanpa adanya halangan lebih lanjut, ketiga pelangi di angkasa semuanya bergerak maju dengan kecepatan penuh. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.